Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Nurholis, akan mempresentasikan tentang Innovation Collaboration Project, tentang miniatur bot Uniba Madura atau disingkat BUM. Kami salah satu anggota dari kelompok pertama. Baik, pada perencanaan proyek ini ada beberapa tahapan yang kami sudah planningkan dari awal, dan kami susun pada dua sistem, yaitu sistem sprint, dan yang kedua sistem backlog. Nah, adapun tahapan-tahapan yang pertama yaitu rincian pengerjaan proyek, yaitu tahapan pengerjaan proyek. Yang pertama adalah perencanaan proyek. Jadi sebelum kita menentukan satu proyek, maka kita harus merencanakan terlebih dahulu proyek apa yang akan kita buat. Nah, yang selanjutnya adalah proses analisis pasar. Sebelum kita menentukan proyek, kita harus menganalisis pasar. Pasar itu kira-kira yang dibutuhkan itu apa. Kalau sudah diketahui yang dibutuhkan oleh pasar itu, maka kira-kira terserap enggak oleh pasar gitu loh. Dan metode pemasarannya pun kita harus analisis juga. Selanjutnya adalah pengarahan dan pembagian tim observasi. Jadi kita kan satu tim, ada beberapa anggota. Nah, setiap anggota itu diarahkan sesuai dengan pembagian tugas masing-masing, sehingga nanti dari hasil observasi masing-masing anggota itu dipaparkan dalam kelompok. Nah, setelah dipaparkan, maka masing-masing anggota itu menganalisis hasil observasinya. Jadi saling menilai. Kemudian setelah dianalisis, kemudian diverifikasi, dikelompokkan misalnya ini jalurnya kerajinan, ini jalurnya pembuatan aksesoris misalnya. Nah, setelah itu dari masing-masing anggota itu mengadakan voting untuk menentukan apa yang akan dijadikan proyek dengan tidak mengenyampingkan hasil observasi masing-masing anggota kelompok. Kemudian setelah ditentukan proyeknya apa, maka ada akomodasi gagasan dari masing-masing anggota tim. Jadi semuanya yang tadi yang sudah digagas itu diakomodasi, sehingga hampir tidak ada ide-ide yang dieliminasi atau dikesampingkan. Setelah ditentukan pada proyek miniatur bot ini, itu ada tugas masing-masing untuk bertanggung jawab pengadaan kebutuhan proyek. Jadi kebutuhannya apa saja. Terus setelah itu membangun prototyping atau deskriptif ilustratif proyek, gambaran proyeknya bagaimana. Kemudian setelah membangun prototype, ada evaluasi prototyping, kemudian pengambilan keputusan. Setelah keputusan itu diambil, maka baru proyek dilaksanakan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama bernilai ekonomis. Kenapa kita mengambil miniatur ini? Karena bernilai ekonomis. Yang kedua, tampilan yang indah, yang elegan. Itu artinya dibuat semacam hadiah atau dibuat pajangan itu indah itu. Yang kedua, bernilai aksesoris yang memiliki nilai dan makna. Nah, nilai dan maknanya itu apa? Nah, nanti pada slide berikutnya. Nah, kekurangannya adalah proses pengerjaannya yang relatif memakan waktu. Tuh. Selanjutnya kita masuk pada deskripsi backlog proyeknya. Nah, bahan dasar dari miniatur bot Uniba Madura ini berbahan dasar bambu. Kenapa harus bambu? Karena bahannya mudah dijumpai. Namun jarang bambu ini digunakan untuk diolah menjadi barang yang bernilai seni. Nah, selanjutnya pasir. Pasir ini barang ramah lingkungan yang sering diabaikan oleh orang-orang sekitar, bahwa
pasir itu bisa bernilai ekonomis selain untuk bahan bangunan, itu buat hiasan gitu kan. Terus selanjutnya produk bernilai kerajinan seni yang mengenalkan transportasi Pulau Madura. Nah ini mengangkat geografis Madura, ya, mewakili geografis Madura yang kepulauan. Tidak mungkin lah kalau misalnya pulau antar pulau di Madura itu transportasinya menggunakan motor tanpa adanya perahu gitu. Terus warna yang ditawarkan oleh kita adalah mengangkat kesan Uniba Maduranya. Jadi Uniba Madura dengan Pulau Madura gitu. Nah selanjutnya produk merupakan rangkaian serutan bambu yang indah dalam bentuk perahu. Itu bentuknya memang perahu sesuai dengan namanya miniatur boat. Selanjutnya nuansa produknya yang bagus dan pure murni 100% hasil kerja tangan atau handmade, bukan dari pabrik gitu. Selain handmade juga produk-produk alam seperti bambu dan pasir. Nah, yang paling penting adalah ciri khas yang dimiliki oleh produk ini atau miniatur boat ini mencerminkan nuansa Pulau Madura. Nah, kalau tadi deskripsi backlog proyek bagian pertama, maka saat ini adalah deskripsi backlog proyek bagian kedua. Nah, dengan pembuatan kerajinan ini memberikan banyak manfaat dan kegunaan bagi masyarakat setempat, utamanya pemanfaatan bambu. Artinya sejauh ini bambu digunakan hanya berakhir di kayu bakar atau penggunaan hiasan yang tidak mendapatkan sentuhan-sentuhan handmade gitu. Jadi melalui pengadaan atau proyek miniatur boat ini, itu bambu lebih punya nilai artistik gitu, dan futuristik ya, sehingga menambah nilai ekonomis bambu. Nah, adapun kendala, saya anggap kendala bukan bukan rintangan tapi tantangan. Kesulitan saat pembuatan produk ini ya relatif ringan lah. Sebab apa? Karena bahan-bahan baku sudah disediakan oleh alam seperti pasir, bambu. Ya kalau lem ya itu kan sudah disediakan juga gitu. Jadi nggak sulit. Artinya kesulitan-kesulitan yang ditemui itu relatif teratasi. Nah, kemudian salah satu tantangannya juga dalam proses pembuatannya, yaitu memerlukan waktu yang relatif dalam tanda kutip lama. Kenapa? Karena membutuhkan ketelatenan, ketabahan, kesabaran, dan konsentrasi gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah harganya ekonomis. Harga ekonomis di sini ya tidak terlalu mahal, artinya terjangkau lah. Tujuannya apa? Agar semua masyarakat itu mampu memiliki atau bisa membeli produk ini. Jadi unik, selain memang ini indah dilihat untuk bahan pajangan, bahan bakunya pun didapatkan dari masyarakat. Artinya yang berkebun bambu dapat memberikan penghasilan melalui proses pembelian, kemudian nanti hasilnya juga dinikmati oleh masyarakat. Artinya segala proyek yang dilakukan oleh kelompok kami bukan hanya profit oriented tapi juga dedikasi ya, orientasinya juga dedikasi, artinya memberikan lahan pengabdian bagi kita dan bagi masyarakat, sehingga keuntungan bukan serta-merta menjadi tujuan utama, tapi salah satunya antara lain ya memberdayakan potensi alam, memberdayakan potensi masyarakat, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menggeliatkan ekonominya, perekonomiannya, dan yang paling penting adalah mengangkat nuansa, mengenalkan nuansa Madura ke tingkat yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya adalah produk backlog.
Jadi kita perencanaannya tidak lepas dari rencana awal. Kita pelaksanaannya tetap mengacu pada backlog atau rencana awal yang sudah disepakati gitu kan. Nah, sekarang status dari proyek ini, perencanaannya sesuai dengan sprintnya di awal. Ada beberapa tahapan yang status atau kondisinya itu perlu presentasikan juga, karena ini menyangkut keberlanjutan dari proyek-proyek selanjutnya. Yang pertama, sesuai dengan kolomnya, yaitu story ID. Yang pertama adalah perencanaan, analisis pasar, dan observasi pasar sebagaimana di sprint terdahulu. Di sprint, jadi sebelum pembuatan backlog ada sprint. Ada tahapan-tahapan yang perlu dipersiapkan, yang perlu direncanakan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tindakan selanjutnya. Nah, statusnya itu alhamdulillah sudah terlaksana di sprint pertama. Di awal sprint itu ada perencanaan, analisis pasar, dan observasi pasar. Dan alhamdulillah sukses gitu. Terus yang kedua, pemaparan hasil observasi, analisis hasil observasi, verifikasi hasil observasi pasar. Dan itu prioritasnya juga sangat diprioritaskan, kondisi prioritasnya itu sangat diprioritaskan. Sehingga alhamdulillah juga mendapatkan catatan excellent, ya kan? Excellent. Dan karena selain terlaksana juga memuaskan, bahkan lebih dari sesuai harapan. Jadi setiap anggota itu berkontribusi dalam hal gagasan, kemudian membantu menganalisis hasil observasi masing-masing anggota, kemudian juga memverifikasi hasil observasi pasarnya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan ide masing-masing. Nah, itu juga terlaksana dengan baik dengan catatan grid. Selain masing-masing anggota itu menawarkan ide, ada juga klasifikasi berdasarkan jenis. Jadi setelah menyampaikan idenya itu diklasifikasikan, kemudian dikombinasikan. Nah, kemudian nanti ketika sudah diklasifikasi, kita tentukan tuh starting prototype-nya, catatan-catatan dari masing-masing anggota itu mana yang lebih diunggulkan untuk dilaksanakan. Kemudian ketika sudah diputuskan, sudah ditentukan, maka itu akan dimulai pelaksanaannya. Dan ini juga memuaskan. Selanjutnya yang keempat, di sprint yang keempat adalah musyawarah kebutuhan peralatan. Jadi peralatan apa saja, perlengkapannya apa saja, kebutuhannya apa saja itu ditentukan. Kemudian setelah itu gagasan dari masing-masing anggota itu diakomodir ya. Jadi selain memang mengantisipasi ketidakenakan hati karena pendapatnya dieliminasi, itu seharusnya setiap anggota memiliki kesempatan yang sama dan memiliki ruang yang sama untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya agar dimasukkan menjadi salah satu bagian dari pelaksanaan proyek. Kemudian setelah itu baru membangun prototype. Tadi kan memulai membangun, kemudian sekarang membangun prototype. Jadi tetap mengacu pada sprint jadi produk backlog ini. Dan catatannya good job ya, kerjanya bagus gitu. Jadi selain terlaksana juga memuaskan. Ini sprint keempat. Kemudian sprint kelima ini yaitu mengevaluasi prototipenya. Setelah dievaluasi baru dilaksanakan dalam tahapan starting persiapan peralatan proyek. Tuh. Kemarin ini ongoing, artinya dalam proses. Tapi saat ini sudah done, sudah terlaksana gitu kan. Nah, ini prioritasnya medium. Kenapa? Tidak high, karena ini sudah pelaksanaan yang membutuhkan ketelatenan. Jadi namun catatannya grid.
Selain itu, pengambilan keputusan dan pembagian tugas. Nah, pengambilan keputusan dan pembagian tugas ini melalui musyawarah, tidak langsung diputuskan oleh owner, tidak langsung ditentukan oleh owner, melainkan tetap melibatkan anggota kelompok. Nah, kemudian yang terakhir adalah pembagian posisi dan fungsi. Nah, ini yang paling penting. Artinya pembagian posisi dan fungsi ini juga sangat krusial gitu. Kenapa? Karena dalam pembagian posisi dan fungsi ini sangat menentukan. Jadi owner juga dilibatkan dalam hal ini. Kemudian siapa yang mengembangkannya, siapa yang memasarkannya, dan masing-masing tugas itu sudah ada yang bertanggung jawab, sehingga pada tahapan eksekusinya nantinya tidak ada semacam implementasi zigzag gitu loh, yang terjadi semacam tabrakan antar kewenangan yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan perwakilan dari kelompok 1. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang tidak batasnya. Saya Nurholis dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Salam Terak Tak Temar, salam Guniba Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.